Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Tami. Pada hari ini Miss akan menjelaskan tentang tematik hidup rukun subtema 1 pembelajaran 3. Sudah siap belum untuk belajar? Kalau sudah siap, coba buka bukunya halaman 29. Pada pembelajaran ketiga ini, kita akan mempelajari mata pelajaran matematika dan seni budaya. Tujuannya adalah agar kalian dapat mengetahui nama bilangan dan lambang bilangan. Lalu, kalian dapat membedakan kuat dan lemah bunyi pada lagu. Nah, sekarang coba kalian buka bukunya halaman 29 ya. Di sana ada cerita tentang akibat tidak rukun. Nanti Miss bacakan ceritanya ya. Akibat tidak rukun. Salman dan Sofia sedang belajar bersama. Salman mengerjakan PR matematika. Sofia menggambar dan mewarnai. Tiba-tiba pensel Salman patah. Salman mau meminjam pensel Sofia. Sofia tidak mau meminjamkannya. Salman kesal lalu keluar dari ruang belajar. Sofia terus menggambar dan mewarnai. Setelah selesai, Sofia kesulitan membereskan tempat belajar. Ia mau meminta tolong kepada Salman, tapi ia sangat malu. Karena membereskan tempat belajar sendirian, Sofia pun kelelahan. Kemudian Sofia menangis sendiri. Ia menyesal tidak meminjamkan pensil untuk Salman. Akibatnya, ia merasa malu minta bantuan Salman. Di sini Miss mau tanya, dari cerita yang sudah Miss bacakan, ini adalah contoh perilaku hidup rukun atau hidup tidak rukun? Hidup tidak rukun, Miss. Kenapa? Karena Salman dan Sofia bertengkar. Jadi di sini Miss mau tanya juga sama kalian, di sini siapa yang suka bertengkar dengan adik, dengan kakak, atau dengan teman? Nah, untuk menciptakan perilaku hidup rukun, kita tidak boleh bertengkar dengan siapapun. Karena apa? Karena suatu saat nanti kita akan butuh bantuan orang lain, dan orang lain itu akan membantu kita. Kalau kita bertengkar dengan teman, apa mau teman kita membantu kita? Tidak. Jadi kita harus menciptakan hidup rukun kepada adik, kepada kakak, atau kepada siapapun. Ya. Sekarang setelah Miss bacakan ceritanya, kalian coba buka bukunya halaman 30. Di sini Miss mau tanya nih, pendapat kalian, apa sih yang seharusnya dilakukan oleh Sofia setelah Kak Salman marah? Nanti kalian tulis di bukunya ya. Lalu di bawahnya juga ada pasangkan kata yang sesuai dengan gambar. Oke, nanti ditulis dan dipasangkan ya. Semangat anak-anak Miss yang soleh dan soleha. Agar senantiasa hidup rukun, maka kita harus menanamkan sikap ramah dan sopan kepada sesama, seperti lagu ciptaan dari Pak Dal yang berjudul Peramah dan Sopan. Di sini Miss akan memutarkan lagunya ya. Kalian simak baik-baik. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong.
Nah, setelah kalian mendengarkan lagu Prama dan Sopan, di sini Miss ingin bertanya kembali nih dari pembelajaran sebelumnya ada nada panjang dan nada pendek. Masih ingat bunyi panjang dan bunyi pendek? Coba ingat-ingat. Bunyi panjang adalah bunyi yang dinyanyikan lebih lama dari bunyi pendek. Nah, tanda dari bunyi pendek yaitu ditandai dengan titik. Kalau bunyi panjang ditandai dengan garis atau strip. Masih ingat kan? Pasti masih ingat dong. Selain memperhatikan panjang dan pendek bunyi, kita juga harus memperhatikan kuat dan lemah bunyi. Apa sih Miss kuat dan lemah bunyi? Kuat lemah bunyi itu berhubungan dengan irama. Hitungan pertama pada sebuah birama memiliki tekanan yang lebih kuat dibanding dengan hitungan berikutnya. Coba kalian perhatikan lirik lagu Prama dan Sopan. Di sini, kata yang bercetak tebal itu menandakan bunyi yang kuat atau memiliki tekanan yang kuat. Di sini coba Miss akan mempraktekkan nyanyinya ya. Bukannya congkak, bukannya sombong. Jadi, benar kalau yang bercetak tebal ini memiliki tekanan yang kuat. Coba kalian buka bukunya halaman 32. Di sini juga ada menjelaskan tentang kuat dan lemah tekanan pada lagu. Kalau di bukunya, kalau kuat tekanannya ditandakan dengan yang bercetak tebal dan sama dengan. Coba diperhatikan ya anak-anak Miss yang soleh dan solehah. Setelah menyanyikan lagu Pemarah dan Sopan, sekarang yuk kita bersikap ramah dan sopan seperti cerita Salman ini. Salman memiliki sikap yang ramah dan sopan. Sikap ramah dan sopan diperlukan untuk menjaga kerukunan. Orang yang ramah dan sopan menjaga perkataannya. Seperti sabda Rasulullah yang berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, bagi seorang muslim, perkataannya harus selalu dijaga. Mereka hanya berkata dengan kata-kata yang baik. Di sini, siapa yang suka berkata kasar? Anak-anak nih siapa yang suka berkata kasar? Semoga tidak ada ya. Semoga apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian perbuat itu yang baik. Sekarang diskusikan dengan ayah, ibu, atau kakak, atau adik ya. Hal apa yang dapat dilakukan jika seorang yang berkata kasar? Coba nanti ditulis di bukunya ya. Ada di halaman 35. Jadi jika teman yang berkata kasar atau tidak sopan, apa sih yang harus kamu lakukan? Oke, semangat. Nah, sekarang kita belajar tentang nama bilangan dan lambang bilangan. Nah, Miss akan bacakan cerita dari Sofia terlebih dahulu ya. Sofia meraih juara pertama lomba menggambar. Nomor peserta Sofia 136. Pasti kalian bingung, apa sih Miss nama bilangan? Apa sih Miss lambang bilangan? Lambang bilangan dapat disebut angka atau dapat ditulis dengan angka. Angka 1 penulisannya seperti apa? Angka 2 penulisannya seperti apa? Angka 3 penulisannya seperti apa? Itu yang dinamakan lambang bilangan. Lalu kalau nama bilangan itu adalah sebutan dari suatu angka. Misal nih kalian nulis angka 1, sebutannya berarti 1 kan? 1 itu nama bilangannya ditulis dengan kata 1, berarti SASATU 1. Ya, sampai sini mengerti? Untuk lambang bilangan dan nama bilangan,
Coba Miss ulang ya. Kalau lambang bilangan itu disebut juga angka. Jadi angka 1 bagaimana nulisnya? Angka 2 bagaimana nulisnya? Angka 3 bagaimana nulisnya? Sedangkan untuk nama bilangan itu adalah sebutan dari suatu angka atau katanya. Katanya ya, kata atau kalimatnya. Satu, kata dari satu apa? Satu, S-A-S-T-U-T, satu ya. Di sini juga Miss ada contohnya loh. Nih, kalau ini disebut lambang bilangan atau nama bilangan, angka 8 itu. Lambang bilangan Miss, pintar. Kalau satu lagi, kata 8, itu lambang bilangan atau nama bilangan? Nama bilangan Miss, pintar. Berarti sampai sini sudah mengerti ya anak-anak Miss yang soleh dan solehah. Kalau lambang itu berbentuk angka, kalau nama itu berbentuk kata. Oke. Sekarang coba kalian perhatikan satuan kubus-kubus ini ya. Masih ingat tentang kubus satuan pembelajaran tuh? Kubus satuan, 10 kubus satuan, atau 1 kubus puluhan. Kalau udah 10 kubus puluhan disebut 1 kubus ratusan. Nah, kalau yang kumpulan 100 atau 1 ratusan. Kalau yang di 3 kubus puluhan berarti kita sebut 30. Kalau di gambar ketiga ada berapa kubus? Ada 6 kubus. Kalau hanya ada 6 kubus berarti disebut 6 kubus satuan. Ditulisnya hanya 6. Lalu kita jumlahkan 100 ditambah 30 ditambah 6, hasilnya 136. Angka 136 dibaca 136. Di sini Miss mau tanya nih. Ada angka 136 dan ada tulisan kata 136. Yang mana yang lambang bilangan, yang mana yang nama bilangan? Yang lambang bilangan angka 136 Miss. Iya, pinter. Yang nama bilangan kata dari 136 Miss. Pinter. Jadi sampai tulisan lambang bilangan dan nama bilangan ya anak-anak Miss yang soleh-solehah. Kalau sudah bisa, coba dikerjakan di bukunya mengenai nama dan lambang bilangan. Ada di halaman 33, ada di 37 juga ya. Semangat anak-anak Miss yang soleh dan soleha. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Sebelum Miss mengakhiri pembelajaran hari ini, Miss ingin mengingatkan kepada kalian bahwa kita harus senantiasa hidup rukun terhadap sesama dan selalu melakukan perbuatan baik, baik itu secara lisan maupun secara perbuatan, seperti firman Allah yang berbunyi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Jadi pertolongan kita kepada makhluk Allah akan mendatangkan pertolongan Allah untuk diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda yang berbunyi,
Barang siapa yang menolong orang-orang yang berada dalam kesulitan dan penderitaan, maka Allah akan menolongnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa yang pertama hidup rukun, terus berbuat baik, baik itu secara lisan maupun perbuatan, dan selalu menolong kepada sesama. Sampai di sini Miss mengucapkan terima kasih kepada kalian bahwa kalian sudah sangat semangat dalam belajar. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.